Hidup Andi setelah perjanjian itu benar-benar seperti mimpi. Usaha yang ia bangun menjadi besar. Rumah mewah, mobil mewah, dan adiknya kini sudah tumbuh menjadi gadis cantik yang sehat. Semua orang mengagumi kesuksesannya, tapi tak ada yang tahu bahwa setiap malam ia tidur dengan rasa takut. Hari demi hari, bayangan itu semakin jelas. Jika dulu hanya terlihat di pantulan kaca, kini ia bisa muncul di sudut ruangan, di cermin mobil, bahkan di kolam renang rumahnya. Kadang bayangan itu berbisik pelan, "Waktumu hampir habis." Sampai akhirnya kalender menunjukkan tanggal 13, bulan ke-13 sejak perjanjian. Malam itu, hujan deras seperti malam pertama mereka bertemu. Tepat pukul 12, semua lampu rumah padam. Andi berjalan ke ruang tamu, dan di sana cermin besar yang dulu pecah kini berdiri utuh, meski ia tak pernah membelinya lagi. Dari dalam cermin, bayangan bermata merah itu muncul. Kini wujudnya lebih jelas, tubuh tinggi kurus, kulitnya hitam retak seperti tanah kering, dan kuku-kukunya panjang berwarna abu-abu. Andi, suaranya berat bergema. "Sudah 13 tahun, saatnya kau ikut aku." Andi mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Tidak, aku tidak mau." Bayangan itu tertawa panjang. Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian darah, kecuali satu cara. Andi terdiam. "Apa itu?" "Kau harus menyerahkan seseorang yang kau cintai, menggantikan dirimu." Andi merasa darahnya membeku. Sosok yang ia cintai hanyalah adiknya. Bayangan itu menatapnya dengan tatapan licik, seolah membaca pikirannya. "Pilihannya sederhana," lanjutnya. "Kau atau dia." Hujan semakin deras, petir menyambar, dan Andi sadar ia hanya punya waktu sampai fajar untuk memutuskan. Malam itu, Andi duduk di sudut kamarnya dengan tangan gemetar. Suara hujan di luar terdengar seperti ribuan langkah kaki yang semakin mendekat. Sesekali terdengar ketukan pelan di pintu kamar, tok, tok, tok. Meski Andi tahu tak ada seorang pun di luar sana.
Adiknya, Rani, sedang tidur lelap di kamar sebelah. Andi melihat wajah polos itu, lalu menatap pisau dapur yang tergeletak di meja. Pilihan setan itu menghantuinya. Ia atau adiknya. Tiba-tiba, lampu kembali padam. Udara di ruangan menjadi dingin menusuk. Dari kegelapan, suara itu kembali menggema. Waktumu tinggal sebentar lagi, Andi. Cermin di kamar tiba-tiba retak perlahan. Retakan itu membentuk tangan hitam yang keluar, disusul tubuh tinggi kurus dengan mata merah menyala. Bayangan itu menatap Rani yang masih tidur. Bibirnya melengkung membentuk senyum licik. Cepatlah, putuskan. Fajar akan menghapus kesempatanmu. Air mata Andi mengalir. Ia teringat malam pertama ia membuat perjanjian itu. Teringat rasa lapar, teringat rasa putus asa. Namun ia juga teringat semua tawa dan kebahagiaan Rani selama 13 tahun terakhir. Dengan suara serak, Andi berkata, "Bawa aku, jangan sentuh dia." Setan itu mendekat. Jemari panjangnya meraih kepala Andi. Begitu menyentuh, rasa panas dan dingin bercampur menyiksa tubuhnya. Andi berteriak, tubuhnya bergetar hebat. Lalu matanya perlahan berubah menjadi merah menyala. Senyum setan itu semakin lebar. Kau membuat pilihan yang manis. Tubuh Andi ditarik masuk ke dalam cermin seperti tenggelam di air gelap. Dalam hitungan detik, cermin itu kembali utuh, hanya memantulkan wajah Rani yang tiba-tiba terbangun, kebingungan mencari kakaknya. Hujan berhenti, matahari terbit, tapi di pantulan cermin kamar itu, sosok Andi masih ada, berdiri diam dengan mata merah menyala, memandang, menunggu giliran berikutnya.